samping berarti, atau nanti akan Portia-nya. Oh, ini menarik sih untuk komposisi hero-nya. Balmond dan satu lagi pick dari Chell dan juga Valenir tentunya. Balmond oke sih, Balmond oke banget buat sustainable lane, apalagi kan Balmond kita tahu bakal ditinggal sendirian banget dan akan masuk hanya di terakhir-terakhir aja biasanya. Tapi kalau kita lihat dari posisi seperti ini mungkin dia butuh satu lagi yang agak sustainable sih buat Arbana. Tapi ternyata Lunox yang bakal coba diambil menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik kah untuk tim dari Bele? Menarik banget sih. Nanti untuk side lanernya nanti bisa diisi Lunox, XP lanernya Balmond, tapi untuk Alter Ego Nyx kali ini mereka akan coba untuk memikirkan satu hero lagi. Kalau Benedetta-nya Roamer dari Fancy Nancy, nanti akan digunakan sama Pixie Peach, ini menarik sih. Fancy Nancy kali ini udah mulai coba untuk ngepick terlebih dahulu. Mereka akan menggunakan Benedetta sebagai Roamer atau mereka akan ngepick area satu hero yang akan dijadikan Roamernya si Grok bisa dijadikan opsi. Kufra juga masih open untuk Alter Ego, bahkan Papaling Kupa juga masih terbuka, tapi kali ini agak riskan juga sih. Dan yes, Kupa mengingat adanya link di area Bellatron Era bisa dijadikan opsi untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx. Dan yes, ini dia komposisi hero-nya. Siapa yang dijadikan jungler sama teman-teman dari Alter Ego Nyx? Nathan. Oke. Karena agak sedikit berat juga untuk Nathan di area sisi samping sendirian. Ini bisa di take down banget sama Vival. Mengingat Vival dari segi kalkulasinya dia ngeluarin Temples of Blood, Defense Ward-nya itu benar-benar on point banget. Dan ya, ini dia komposisi hero dari kedua belah tim yang dimana untuk presentasi kemenangan Bellatron melawan Alter Ego. Here we go. Kita udah lihat persebaran hero dari kedua belah tim di area masing-masing laning phase, di mana Benedetta mengisi sisi bawah line up-nya head to head dengan Lunox. Di sisi atas akan ada head to head X-Borg melawan Balmond. Tapi kalau lihat sini Viviannya cukup agresif banget dan gua nggak akan sabar untuk menunggu Vival dengan linknya. Kita tahu linknya Vival ini kencang banget pergerakannya untuk lompat ke tembok ke tembok. Tapi nggak berhasil ke steal. Hampir banget berhasil ke steal. Tapi tampaknya Vivian dalam masalah. Coba untuk sedikit mundur juga kali ini. Coba untuk mundur sedikit. Bakal dikejar oleh seorang Pixie Peach. Tentunya apakah terjadi first blood di sana. Coba untuk mundur seorang Cell. Coba bisa follow up. Flicker ke depan. Pixie Peach. Ini segala disaster. Tapi first blood berhasil diamankan oleh seorang Matilda. Fancy Nancy coba untuk maju ditukar dengan satu orang. Tapi Fancy Nancy dalam masalah. Vival bakal coba untuk mengejar. Masih coba untuk lompat. Tapi tentunya bakal dikejar oleh seorang Link tentunya. Dan biarkan lepas untuk pulang. Tapi at least mendapatkan first blood bonusnya. Wow, kita langsung bisa lihat ya flashback di menit yang belum masuk ke menit pertama. Bahkan hampir aja Matilda terpick off. Tapi pergerakan yang sangat baik di situ dari seorang Lunox yang coba untuk mulai membantu juga, di mana akhirnya Vivian dengan Matildanya berhasil men-take down dengan Soul Bloom yang masuk ke arah tubuh dari seorang Kufra. Dan dibalikan begitu saja keadaannya dengan seorang Fancy Nancy dengan sangat baik. Tapi balik lagi kalian di area landing phase di area top lane, di mana udah ada kemeriahan juga dari kedua belah tim. Dua hero Bellatron Era dan dua hero Alter Ego Nyx berada di top lane. Dari Pixie Peach coba untuk memurungkan dia, mengeluarkan satu buah skill ke area hero dari Bellatron Era. Tyrant Revenge ditahan begitu saja, gak mau terlalu follow up juga, memberikan sedikit space untuk Bumi Echo mengambil satu boggle buff kali ini untuk seorang Nathan yang sudah mulai masuk. Tapi ternyata Vermissile-nya yang connect, gold buff-nya jatuh ke tangan Bumi Echo. Tapi kali Nathan dan juga Kufra udah mulai melakukan inisiasi Cow Turtle yang pertama. Fancy Nancy hampir saya terpick off, harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Vival-nya agak sedikit bingung, dia nggak mau terlalu greedy untuk mempick off ke area Fancy Nancy, lebih prefer untuk memberikan damage-nya ke area buff tentunya, karena Turtle-nya udah berhasil terreset oleh Alter Ego Nyx. Yes, tapi tampaknya Bumi Echo bakal dikejar juga di sana. Masih ada Balmond coba untuk mengejar satu orang X-Borg di sana. Tentunya masih bisa mundur, tapi sementara di mana Turtle sudah bakal muncul kali ini, dan pemain dari Alter Ego akan coba untuk bisa mereset kembali. Tapi kalau lo lihat di mana dari segi goldnya, walaupun memang belum jauh, masih menit-menit awal, tapi sudah diungguli oleh pemain dari Alter Ego. Tapi tentunya pemain Bellatron tidak akan punya kesempatan untuk bisa memulai ke arah Turtle terlebih dahulu, di mana seorang Valentina akan coba terbangun dari slingshot yang bakal digunakan oleh seorang Kufra yang bakal di cancel. Dan kayaknya ini Turtle bakal dibiarin begitu aja sih. Yes, Turtle-nya akan dibiarkan jatuh ke tangan Vival, and exactly Turtle-nya jatuh ke tangan seorang Vival kali ini tanpa adanya kontes, tanpa adanya counter juga. Kali ini Vival udah mulai coba untuk mengambil gold buff, tapi udah ada satu buah Spire Missile di Papa seorang Bumi Echo, di reset begitu
saja dari Vivalnya coba untuk mengkalkulasikan lagi Divine Sword ke area depan sana. Belum ada yang connect dari seorang Kufra. Kali ini Pixie Peach udah mulai mempersiapkan dirinya, tapi ternyata nggak mau terlalu follow up. Go buff jadi biarkan jatuh ke tangan seorang Vival. Fire Missile-nya mendorong mundur Vival aja. Dan di area Turtle Pit kali ini, di area River udah ada counter, tapi kali ini Run udah bahaya karena udah satu buat saja memang tapi ada Circling Eagle yang masuk. Langsung saja Vivian berhasil men-take down bergerak dari seorang Run satu hero. Dan Altrigonix harus tumbang. Meanwhile Fancy Nancy coba untuk melakukan rotasi ke area mid lane. Coba untuk memberikan punishment tapi ternyata nggak mau terlalu greedy. Fancy Nancy balik lagi karena laningnya karena ada wave minion yang masuk ke area turret. Yes, tapi sebentar itu kalau kita lihat sini tampaknya di arah jungle bakal ada Fumieko dan juga Pixie Peach. Coba untuk bisa mengusir masih proyektil dilempar oleh seorang Vivian untuk bisa mengusir pemain di Alter Ego juga. Tapi di arah top lane, wave-nya akan coba di-clearing terlebih dahulu oleh seorang Fumieko. Tapi sementara itu kita lihat dengan 50 detik lagi menuju ke arah turtle yang bakal keluar juga. Tampaknya seorang Fumieko bakal coba diusir dengan sedemikian rupa oleh pemain dari Beletron di arah top lane. Bener banget, kali ini udah jual beli serangan yang ada di area bottom lane River, tapi Vivalnya nggak mau terlalu follow up Fine Poise ke area buff miliknya tentunya untuk mengisi bensin lagi karena Vival butuh banget bensin dari buff. Meanwhile di area top lane Second Wave digunakan untuk membersihkan wave minion. Udah ada Circling Eagle masuk ke area tubuh dari seorang Fumieko, bahkan sebelumnya hampir saja men-take down ke area tubuh dari seorang Fumieko. Masih bisa didina dengan adanya Flame Surge juga dikeluar seorang Chini. Meanwhile kali Chini udah connect ke area Pixie Peach tarik Revenge udah mulai masuk, tapi ternyata bouncing ball ke untuk mundur ke belakang lebih dahulu. Damage-nya udah masuk ke area Pixie Peach tapi masih bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan kali ini satu auto turret yang ada di area top lane gak ada penjagaan. Teman-teman dari Bellator Air berhasil menggerus gold shield turretnya karena Pixie Peach nggak mau maju sendiri dengan low HP. Fumieko datang, Tire Revenge udah mulai connect juga. Volunteer nggak mau terlalu mengambil resiko, lebih milih untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Yes, tapi kalau kita lihat sini bakal coba untuk kembali mereset gameplaynya di mana Beletron dengan satu turtle ini akan menjadi turtle berikutnya yang bakal dapat oleh Beletron. Tentunya untuk bisa memastikan mereka memenangi net worth saat ini. Dan kalau kita sadar di mana turretnya pun dari kedua belah tim masih cukup sulit untuk bisa melakukan sedikit push. Bener banget, gold shield yang terbalut di area turret yang ada di area outer masing-masing udah hilang. Oh no, Valnir berhasil diambil sama teman-teman Alter Ego dan bahkan Alter Ego berhasil melawan satu hero. Palmun harus tertidur dan harus kembali ke area Lord of Dandol. Waktu 10 detik lagi coba untuk di mirroring kali ini dari Baltor area di area bottom lane. Fancy fokus terhadap wave mini tapi sayang sekali di image burst yang terlalu sakit dari kedua hero Magic yang ada di Baltor Arrow. Langsung saja satu udah dipanis, tapi kali ini di area mid lane terlalu krusial. Last saja dikeluarkan itu saja, tapi Vival masih saja bisa kediri dengan ada satu buat Temples of Rage dikeluarkan. Seimei Umbrella Open di pop up juga dari seorang Kagura yang berada di area bawah dan mau masuk ke area gamenya. Dan yap, ini dia game-nya. Udah balik lagi, pause-nya udah mulai hilang. Kita harus lihat Energy Impact dikeluarkan oleh seorang Run untuk melakukan clear terhadap wave mini yang ada di area mid lane. Tapi Tire Revenge connect ke area satu hero. Kagura di server mundur ke belakang terlebih dahulu. Masih ada Guiding yang di pop up. Sebelumnya masuk ke area tubuh seorang Kufra. Tapi belum ada hero yang tumbang. Nggak mau terlalu follow up juga. Hanya skirmish kecil yang coba untuk menjual beli serangan terlebih dahulu di menit yang ke-6 kali ini. Yes, tapi itu di area top lane juga kita lihat sini ada Balmond dan juga ada seorang Vival yang tampaknya coba untuk bisa dapatkan turret pertukaran di area top lane. Di mana wave-nya hanya butuh satu tank minion. Fancy dalam masalah masih ada ultimate bakal digunakan juga, tapi bakal dikejar oleh seorang Link. Tapi ada seorang Pixie Peach yang coba terbangun, tapi turret tentunya yang menjadi incaran utama. Tentunya mana seorang Stacy sudah on the way juga. Pixie Peach harus mundur juga, tapi at least turretnya berhasil ditumbangkan di sana. Yes, kali ini interaksi dikeluarkan juga oleh seorang Nathan untuk membersihkan wave mini yang ada. Meanwhile di area bottom lane pun teman-teman dari bottom era berhasil mengambil satu outer turret lagi. Dua outer turret ditumbangkan teman-teman dari bottom era. Mau coba untuk mengambil satu outer turret dari mid lane, dibersihin begitu saja wave mininya dengan adanya Fitted Ace Drake yang di pop up oleh seorang Ron. Kali ini Chell udah mulai coba untuk ngekikis sedikit demi sedikit turret yang ada di area bot lane kali ini. Cini dalam masalah. Cini dalam masalah. Tire Rage connect ke arah situ, bouncing ball bahkan tapi gak ada follow up. Spike Wings dikeluarkan begitu saja, masih berlawan oleh seorang Cini kali ini. Chell-nya coba untuk mulai mundur ke depan, ada Last Insanity masih bisa didaya dengan Eka sudah dikeluarkan. Langsung saja di follow up dengan Raya Fire Missile dari seorang Esborg. Meanwhile Vival datang dengan sangat tepat waktu. Divine Sword masuk ke area tubuh seorang Ibumi Eko kali ini dalam bahaya. Dan satu hero ada tapi Pixie Peach coba untuk mulai mundur ke belakang dengan adanya satu buat yang revenge saja. Guiding Wind dan juga Soul Bloom mulai masuk ke area tubuh dari seorang Pixie Peach. Tapi untuk Matilda sendiri nggak mau terlalu greedy, lebih milih untuk mundur ke belakang dan mengambil possibility turret di area
bawah yang bisa banget untuk diambil sama Yes, teman-teman. dengan adanya Baltron. big minion wave menuju ke arah turret kali ini, ke arah inner turret masuk. Walaupun ada fighter strike tetap aja bakal menumbangkan satu turret di mana Pixie Peachy pun nggak bisa terlalu jauh. Tapi di sini mereka mendapatkan dua keuntungan di mana mendapatkan satu turret dan satu turtle kembali menjadi turtle ketiga yang sudah diamankan oleh Beletron Era. Yes, bener banget. Oke, tampaknya Pixie Peachy udah ada bouncing ball bakal digunakan juga seorang fascinasi bakal coba juga samping juga masih tampaknya seorang Lunox sudah korban atau seorang Nathan di sana masih ada full buster yang bakal digunakan oleh seorang dengan final blow dari seorang Benedetta. Pixie Peachy bakal kelihatan bakal dikejar seorang Vivian juga dan pemain dari Alter Ego harus bisa berjaga di belakang turret terlebih dahulu di mana Big Minion sudah maju. Vivian coba untuk berani maju ke depan, Matildanya dengan sangat berani juga, tapi Fighter Strike bakal digunakan fokus ke arah seorang Parsianya bakal coba dikaitin coba untuk mundur tentunya di mana tampaknya di sini Parsia bakal hilang, nggak bisa bertahan juga bakal tampaknya sampai Bumeko dalam masalah. Masih ada Tempest of Sword yang digunakan dan Balmon takes the one kill atau seorang Kufra dan lo lihat di mana tiga pemain killing spree for the Vival dan kali ini juga bakal di procs dan wave yang akan sampai di arah mid lane. Namun di arah top lane Valenir akan mencoba untuk menafasirasi bakal kelihatan di sini coba untuk bisa bergerak kelihatan dari seorang Matilda bakal dikejar juga dengan proyektil dari seorang Matilda dan sementara masih final blow bakal digunakan dengan mencoba untuk bisa clearing wave. Ada Chell dan vaksinasi bakal tumbang di sana ditabrak oleh tiga pemain. Masih ada strike yang bakal digunakan tapi Rune bakal dalam masalah ditabrak dua orang terkena. Kagura maju ke depan masih ada Balmon maju juga dengan seorang Valenir tapi Pixie juga dalam masalah dan tampaknya buff dari buff ungunya berhasil dicuri dan di procs kembali lane-nya dari arah belakang beserta adanya Big Minion Wave ke arah mid lane dan juga di sini outer turret tier 1 yang bakal tumbang. Wow, Beletron Era benar-benar luar biasa sekali. Mereka memberikan pressure sedemikian hingga di menit ke-9 karena outer turret demi outer turret diambil begitu saja sama Beletron Era dan bahkan dari point killnya ini benar-benar di-lead, tempo permainnya udah mulai dinaikkan lagi. Teman-teman dari Beletron Era kembali agresif kali ini dan bahkan Matildanya benar-benar timingnya tepat banget sebagai inisiator. Viviannya tahu betul untuk bisa mempop up Soul Bloom-nya untuk bisa masuk mengikis dan bahkan Chini dan juga Chell dua magical damage yang benar-benar nge-burst banget damage yang diberikan oleh kedua magical damage ini. Tapi kali ini Fancy Nancy coba untuk mulai meng-clear wave mininya di area mid lane dengan Alecto Final Blow yang di pop up. Teman-teman dari Alter Ego Dex sudah terzoning out karena mereka sudah kehilangan outer turret yang ada di masing-masing lane-nya. Menyisakan inner bitter turret saja yang berdiri untuk menjaga base turret utama. Bahkan outer turret, inner turret mereka yang ada di area bottom lane pun itu udah setengah HP-nya. Turtle yang dari tadi jatuh ke tangan Beletron Era sudah berubah menjadi Lord yang pertama. Teman-teman dari Beletron Era kali ini coba untuk membayangkan terlebih dahulu memberikan space terhadap seorang Vival untuk mengambil possibility jungle dan bahkan hanya dua magical damage saja yang nge-poking ke area Lord-nya berhasil diamankan dengan area Divine Sword-nya dikeluar kalau seorang Link tanpa adanya kontes. Teman-teman dari Beletron Era berhasil mengamankan satu Lord-nya. Circling itu dikeluarkan kali ini hanya untuk memukul mundur Parsianya saja terlebih dahulu. Ini agak sedikit sulit karena Matilda benar-benar memaksakan Alter Ego Nix mengeluarkan banyak resource skill-nya. Tapi sayang sekali Kufra di situ harus ditumbangkan sama teman dari Beletron Era. Meanwhile, Fedor Esek dibawa dengan sangat cepat tanpa adanya yang terpick off kali di Beletron Era benar-benar menaikkan tempo permainannya di menit yang ke-11. Yes, tapi di bawah juga Lunox sudah membawa Big Minion Wave beserta adanya Lord yang akan on the way menuju ke arah inhibitor. Dan tentunya di sini pemain dari Alter Ego akan dipaksa nggak boleh jauh-jauh dari base-nya nih. Ya, benar banget, ini udah solid sih karena dengan Lord yang berjalan ke area bawah, teman-teman dari Beletron Era pasti bisa ngambil satu inner bitter turret. Ya, betul sekali dengan ada Big Minion Wave, satu Lord dan tentunya Wave yang akan bersamaan sampai di ketiga lane. Dan Fascinasi coba untuk Sigi mundur juga masih di Fumeko coba untuk bisa membakar juga tapi turret di arah inhibitor di arah bawah tampaknya bakal tumbang dengan beberapa hit saja. Dimana Lord tidak perlu memukul, dimana pemain dari Alter Ego masih fokus ke arah seorang Lord juga di arah top lane. Inhibitor yang bakal tumbang oleh pemain dari Beletron dengan satu hit kembali dan berhasil tumbangkan tersayangnya satu turret semata wayang di arah mid lane juga yang akan dicoba untuk dipertahankan sedemikian rupa dimana tentunya pemain dari Beletron yang sudah siap juga maju ke depan tentunya dengan final blow yang bakal boleh digunakan juga dan juga dari seorang Fumeko yang mencoba untuk mengusir Matilda yang maju ke depan menabrak tiga orang. Fighter coba bisa maju juga coba zoning out masih ada Fighter Attack yang bakal digunakan fokus ke arah seorang Matilda bakal coba untuk clearing yang terlebih dahulu mana Wave bakal sampai juga dan sementara itu kita lihat sini akan coba untuk di clearing oleh pemain dari Alter Ego dan coba untuk skirmish dulu seorang Pixie nggak mengenai lawannya dan sementara itu kita lihat juga sini masih ada tank minion yang akan mencoba lewat
banget di arah bot lane. Dan kalau kita lihat sini di arah mid lane-nya cukup dijaga dengan sangat seksama oleh pemain dari Alter Ego. Kali ini cukup kesulitan. Wave akan sampai kembali menuju ke arah base, maju ke depan, masih ada Final belum akan digunakan oleh Benedetta. Final maju ke arah samping juga, tapi tampaknya seorang Pixie Benji dalam masalah, masih akan coba bertahan, tapi masih ada Immortal dan harus mega kill dapatkan seorang Lunox di arah mid lane-nya, di mana turretnya gak bisa dapatkan, tapi Vivian masih pegang Immortal, bakal maju seorang Vival, fokus ke arah seorang Rune, satu hit lagi dan berhasil dapatkan oleh seorang Link di sana, gak bisa bertahan, Presiden harus mundur juga, terkena proyektil dari seorang Matilda dan bakal coba untuk bisa bertahan kembali, di mana tentunya hanya jadi 3 lawan 5 di arah mid lane, di mana turretnya sudah mulai tercicil oleh seorang minion, dan tentunya di mana inhibitor bakal hancur menuju ke arah core sudah mulai terbuka di arah top dan masih ada big minion wave. Seorang Vision coba untuk menahan dan juga coba untuk maju di sana, tapi nggak bisa, terlalu banyak damage dan bakal tumbang juga. Masih ada Fumeko coba untuk menahan, tapi masih ada Immortal, tapi fokus ke arah base sudah mulai terbuka. Masih ada Stacy, tapi tentunya di sini Benetton akan bisa mendapatkan poin pertamanya atas Alter Ego tentunya di game kali ini. What a play game. Straight push berhasil diamankan sama teman-teman dari Beltron Era, dan game yang pertama diambil sama teman-teman dari Beltron Era. What a play game. Congrats untuk Beltron, tapi ingat ini adalah best of 5 series, masih ada 4 game tentunya.